kembali Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi sebelum jeda iklan, Pak Fahmi. Jadi menurut Pak Fahmi, apakah direksi yang dipertahankan, diangkat kembali oleh Pertamina ini kinerjanya sudah menunjukkan kinerja yang baik? Saya melihat Pak Erick Thohir itu sebenarnya sangat konsisten dalam hal restrukturisasi, gitu ya. Itu dilakukan tanpa lelah di hampir semua BUMN itu. Saya sangat appreciate gitu ya. Nah, cuman dalam penetapan direksi itu saya menilai tidak istiqomah gitu ya. Maksudnya? Untuk pengangkatan kembali Nike Wijaya sebagai Dirut Pertamina. Nike Widiawati. Nike Widiawati, ya. Saya menduga dasarnya bukan karena kriteria dan kinerja terukur gitu ya. Tapi barangkali karena endorse barangkali gitu ya. Nah, kalau kita lihat kinerjanya si Nike selama 2 tahun, tadi misalnya data menunjukkan bahwa profitnya itu cenderung menurun dan sebagian besar itu diperoleh dari dana kompensasi pemerintah. Tahun ini misalnya dapat 40 triliun misalnya. Nah, kemudian yang kedua, lifting minyak itu juga cenderung turun. Dan beberapa hulu migas yang menjadi terminasi blok Mahakam itu ya, itu turun terus sejak dipegang Pertamina. Dan menurut saya kinerja yang paling buruk oleh Nike tadi itu ketidakmampuan dalam membangun kilang. Karena kita tahu bahwa kilang tadi sangat penting dan Jokowi itu sejak periode pertama menjadi presiden diulang periode kedua untuk membangun kilang. Tetapi kenyataannya justru terjadi pengunduran gitu ya. Misalnya Aramco itu sudah mengundurkan diri. Sebelumnya OOG Oman juga mengundurkan diri. Sehingga saya melihat bahwa pembangunan kilang ini kandas di tengah jalan. Nah, kenapa orang yang kinerjanya jeblok gitu ya, itu kok diangkat lagi ya? Ini yang saya menyayangkan dari keputusan dari Pak Erick Thohir gitu ya. Sebelum saya tanyakan ini kepada Pak Arya, saya mau tanya dulu soal lifting minyak, kemudian tidak mampu membangun kilang. Apakah ini menurut Anda tetap harus jadi strategi Pertamina di masa yang akan datang? Kalau kemudian saat ini harga minyak dunia sebenarnya anjlok, Pak Fahmi? Nah, kalau alasannya adalah harga minyak itu kan short term, Mbak ya. Ya. Nanti dia akan dalam long term itu kan sangat dinamis sekali gitu ya. Sehingga saya kira kebutuhan membangun kilang itu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Karena juga 20 tahun Pertamina itu kan tidak mampu membangun kilang. Padahal kebutuhan minyak kita, impor itu kan sekarang sudah 850.000 barrel per hari gitu ya. Nah, kalau kita punya kilang, ini kan terjadi efisiensi, kemudian terjadi dapat menurunkan defisit neraca migas yang selama ini selalu membengkak gitu ya. Jadi walaupun saat ini penting sekali. Jadi walaupun saat ini harga minyak memang anjlok, tapi bukan berarti pembangunan kilang harus berhenti gitu ya. Saya ke Pak Arya kalau begitu. Pak Arya, ini tadi pernyataannya Pak Fahmi. Saya rangkumkan lagi, katanya profit turun, lifting minyak turun, tidak mampu membangun kilang. Kenapa Bu Nike Widiawati dipilih lagi oleh Pak Erick? Ya, yang pasti ya gini, kami dari pihak kementerian, Pak Erick juga semuanya melihat bahwa Mbak Nike ini masih bisa menangani Pertamina gitu. Kenapa? Kami juga punya kriteria yang berbeda mungkin sama Pak Fahmi gitu ya. Yang pertama misalnya adalah impor minyak sekarang dalam arti seperti solar, aftur itu sudah nol gitu. Dengan lagi impor minyak gitu ya. Kemudian kemarin ketika kita masuk ke B30, ini juga membuat impor kita semakin turun gitu ya. Ini membuat kami lihat bahwa kebijakan Pak Jokowi bagaimana supaya impor itu semakin sedikit itu mulai berhasil dilakukan oleh Mbak Nike dan kawan-kawan juga. Itu jadi penilaian kami tersendiri. Kemudian restrukturisasi TPPI. Memang kami yang support juga dari kementerian, tapi kami lihat Mbak Nike juga berhasil juga dalam hal ini. Kita kan tahu TPP ini kan beratnya bukan main. Padahal dia adalah sebuah industri hulu yang sangat berpengaruh terhadap industri hilir nantinya. Dan ini akan mempengaruhi impor-impor kita ke depan gitu, akan mengurangi gitu. Jadi kami melihat bahwa Mbak Nike ini dari sisi pengurangan impor itu cukup baik gitu. Kemudian kilang gitu ya, kilang yang Aramco udah bagus. Kita pandu benar ini, tapi sayangnya memang karena corona mereka mundur.
Ini tapi begini, Pak Arya tadi menjabarkan segala hal yang kemudian jadi pertimbangan untuk mempertahankan Bu Nike. Jadi memang karena kinerjanya dianggap baik ya, bukan karena ada endorse seperti tadi, endorse dari pihak tertentu seperti tadi yang disangkakan oleh Pak Fahmi ya? Ya, justru Mbak, kita lihat bahwa kami kan beda ya, artinya kita kan, Pak Erick kan menteri yang baru gitu. Oke. Itu juga maksudnya bahwa Pak Erick ini bukanlah orang yang setiap dari direksi lama, dari sebelumnya itu akan digeser, tuh enggak juga gitu. Kita melihat poin-poin tertentu. Dan tadi saya perlu mengenai kilang yang di mana di Cirebon ya, saya lupa. Nah itu sekarang dalam proses juga. Kita lagi ada di satu negara yang lagi kita negosiasikan dan Mbak Nike berperan cukup besar. Dan kemarin ya yang kami lihat juga Mbak Nike sangat cepat bekerja lah. Ketika harga minyak turun, beliau ini langsung melakukan impor minyak untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan memang sangat ini ya, sangat... Tapi harga BBM nggak turun-turun loh Pak. Nah, Ya. Pak Arya, harga BBM tapi nggak turun-turun karena harga minyak dunia sudah anjlok. Nah gini, itu kan ada hitungan yang berbeda lagi ya. Ada hitungan berbeda lagi gitu. Kita kan tahu juga, walaupun dia nggak turun gitu ya, tapi kan sebenarnya kebutuhan minyak kita kan turun dari sisi komersil yang retail gitu ya. Itu kan berbeda lagi gitu. Ada hitungan tersendiri dari Pertamina dan banyak pihak yang mengatakan memang masih bisa dengan harga sekian. Gitu. Oke, coba saya ingin tanya Pak Fahmi, betul tidak ada hitungan-hitungan tertentu? Ketika kemudian harga minyak dunia anjlok, kenapa di dalam negeri harganya tidak turun juga? Itu pertanyaan banyak sekali orang, Pak Fahmi. Oke, sebelum itu, tadi saya akan merespon Mas Arya gitu ya. Jadi Silakan. memang ada penurunan impor, tapi impor dari gas diesel dan aftur itu kan volumenya kecil. Sementara impor gasolin itu kan masih 800.000 barrel per hari, itu satu gitu ya. Nah kemudian yang kedua TPPI itu memang bisa dioperasikan, tetapi sampai sekarang itu kan masalah hukumnya belum selesai juga. Ini akan jadi bom waktu juga. Nah kemudian yang ketiga mengenai tidak menurunkan harga BBM, saya mengatakan di media juga bahwa Bu Nike ini tidak adil terhadap konsumen itu ya. Tidak apa Bapak? Mohon maaf? Tidak adil. Oh tidak adil? Unfair itu ya terhadap Oke. konsumen. Kenapa? Karena pada saat harga minyak dunia itu naik, itu dengan sigap Pertamina itu menaikkan harga BBM non subsidi tadi gitu ya. Tapi pada saat harga ini turun drastis gitu ya, sampai pada titik nadir, itu Nggak turun-turun juga? tidak segera menurunkan harga. Dan Pertamina sebagai market leader, kalau tidak menurunkan harga BBM itu, maka SPBU yang lain tidak akan menurunkan juga. Sehingga ini menjadi beban satu masyarakat gitu ya. Oke. Nah, Tanggapannya Pak Arya? itu, Pak. Ini, kita kan tahu bahwa konsumsi kita waktu di masa corona ini kan sangat rendah. Konsumsi sangat rendah terhadap BBM gitu. Jadi sebenarnya bisa Apa dikatakan... hubungannya antara konsumsi rendah dengan harga tidak diturunkan kalau di luar di dunia saja harga minyaknya sudah anjlok? Bukan Pak. Artinya gini, dengan rendahnya seperti itu kan menjaga untuk yang ketika harga kemarin yang masih tinggi sama harga setelah ini gitu. Kan kita masih dijaga seperti itu gitu. Seperti itu kan. Dan kita tahu bahwa bahwa minyak yang sebelumnya pun gitu ya, yang kita beli sebelumnya itu adalah minyak yang dengan harga yang tinggi tadi itu gitu, Mbak. Betul begitu Pak Fahmi? Nah, saya kira tidak juga gitu ya. Kalau kita bandingkan negara jiran Malaysia, itu sudah 6 kali menurunkan harga BBM selama harga turun tadi gitu ya. Jadi khususnya untuk harga BBM non subsidi itu kan mestinya kan harganya ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Ya. Dan itu akan tercerminkan dari harga minyak dunia. Dan itu Pertamina melakukan pada saat harga minyak naik, dengan cepat dia menaikkan tadi. Tapi pada saat harga turun ini tidak menurunkan. Kalau tadi kata Pak Arya ancang-ancang kalau nanti misalkan harga naik lagi. Saya kira enggak juga itu ya. Karena justru barangkali Pertamina meraup laba yang cukup besar dari penjualan BBM tadi gitu ya. Tetapi kan beban rakyat tidak dibutuhkan dan ini tidak ada hubungannya dengan corona yang menurunkan jumlah pengguna tadi. Karena dalam harga BBM yang ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar ini kan juga dinamis. Selalu Oke, naik. Pak Arya nggak ada hubungannya loh kata Pak Fahmi. Oh, tidak mungkin begini loh. Corona itu membuat konsumsi kita rendah. Kan kita tahu, dan nggak mungkin dia untung besar banget karena memang konsumsi kita rendah. Jadi kan kita tahu bahwa kan terjadi penurunan di Jakarta saja, Jabodetabek.
dan Jawa Barat, dan Jamali kan terbesar dalam penggunaan BBM ya, itu sangat rendah. Menurun sekali semua kebutuhan akan konsumsi BBM. Kalau dikatakan dapat untung besar, enggak gitu. Enggak seperti itu gitu loh. Jadi maksudnya harga tetap di... Oh, silakan Pak Fahmi. Ya, jadi saya kira saya setuju bahwa konsumsi turun itu iyalah. Karena ada masa pandemi tadi gitu ya, itu pasti menurunkan tadi. Nah, tetapi penurunan tadi itu tidak berhubungan langsung gitu ya dengan penetapan harga jual BBM non-subsidi. Karena itu yang menentukan adalah mekanisme pasar yang salah satunya komponen terbesar itu adalah harga minyak dunia. Silakan terakhir Pak Arya. Tidak menurunkan itu ya tidak tepat lah. Ini, bahwa penurunan ini konsumsi kita itu sangat tinggi gitu, bisa 60-70% untuk di Jawa saja ya. Apalagi Jakarta itu turunnya rendah betul gitu. Dan ini BBM kita yang kita pakai kemarin itu adalah BBM yang dengan pemakaian yang kita beli dengan harga yang sangat tinggi sebelumnya gitu Pak. Jadi seperti itu membuat kita memang lihat Pertamina. Jadi apakah maksudnya kalau kemudian BBM yang kemarin dibeli dengan harga tinggi sudah habis, kita akan dapat harga baru BBM yang lebih murah? Kalau misalkan di dunia kondisinya masih seperti ini? Nah, ini yang perlu diketahui juga Pak. Kita itu tempat penyimpanan BBM kita nggak besar. Jadi kita juga nggak bisa beli banyak. Pak Fahmi pasti tahu. Oh, jadi bentar lagi harga BBM turun dong? Enggak, Pak Fahmi nggak bisa. Pak Fahmi masih tahu bahwa penyimpanan kita sangat kecil gitu. Sehingga kita pun nggak bisa beli harga minyak itu tadi. Baik, intinya belum ada rencana menurunkan harga BBM dalam waktu dekat. Saya anggap seperti itu ya Pak Arya ya. Saya sih kepada Pertamina mengenai pembelian harga. Kalau kita lihat data harga minyak dunia 3 bulan ke belakang itu kan sudah rendah. Di bawah 60, turun dan turun terus gitu ya. Artinya kalau alasannya itu beli dari harga 3 bulan sebelumnya itu tidak tepat juga karena 3 bulan yang lalu itu sudah turun di situ. Sehingga menurut saya sesungguhnya tidak ada alasan lah bagi Pertamina untuk segera menurunkan lah harga BBM khususnya non-subsidi tadi. Baik, sebenarnya saya ingin meneruskan perbincangan ini, perdebatan ini, tapi sayang sekali waktu sudah habis. Pak Fahmi terima kasih, Pak Arya juga terima kasih. Semoga memang ada kebaikan kinerja dari Pertamina setelah perampingan ini ya. Kapan-kapan kita diskusi Mas Arya. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Terima kasih juga kepada Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Sofi Syarif pamit undur. Sampai jumpa lain waktu.